Shalom, puji Tuhan kita kembali beribadah di gereja meskipun tetap 2 shift. Dan pada shift pertama ini juga dilaksanakan live streaming bagi saudara-saudara kita di rumah yang tidak boleh datang ke gereja. Biarlah ibadah kita, baik ibadah jam 9 dan jam 11 diberkati Tuhan. Selanjutnya Majelis HKBP Singkawang, Resok Singkawang mengucapkan selamat hari Minggu kepada seluruh anggota jemaat dan tamu yang mengikuti kebaktian minggu ini. Terpujilah Tuhan melalui ibadah ini. Marilah kita pusatkan hati dan pikiran kita memasuki saat teduh. Kita berdoa. Amin. Kita puji Tuhan dengan mengangkat pujian dari buku nyanyian nomor 28 ayat 1 sampai dengan ayat 3. Firman Tuhan Allah
dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan, di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah, di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Marilah kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kuasa, puji syukur kami ucapkan kepadamu, karena Engkau telah mengutus anak-Mu yang tunggal itu kepada bangsa-bangsa kafir. Kasihanilah kami, biarlah firman-Mu yang kudus itu tinggal di tengah-tengah kami dan keturunan kami. Luaskanlah firman-Mu ke seluruh dunia, agar sinar terang kemuliaan-Mu bercahaya atas bangsa-bangsa yang berada di lembah kegelapan dan kuasa maut, oleh karena anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita puji Tuhan dari buku nyanyian 670 ayat 1. Marilah kita dengarkan hukum Tuhan yang ketiga dan maksudnya. Hukum ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan seenaknya, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan mengutuki, mengumpat, memakai guna-guna, berbohong, menipu dengan memakai nama Allah. Sebab hanya dalam penderitaan, kesusahan, dan di dalam doa serta pujianlah kita layak menyebut nama Tuhan Allah. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan dari Tuhan Allah untuk melakukan sesuai dengan hukumnya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita puji Tuhan dari buku nyanyian 470 ayat 2 dan ayat 3.
Marilah kita merendahkan diri dan mengakui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan Allah. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Pengasih, Engkau tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan Tuhan berkenan kepada pertobatan orang fasik dari kelakuannya ke jalan yang benar supaya ia hidup. Oleh sebab itu Tuhan, kami memohon kepadamu, jauhkanlah kami dari segala murka dan hukum-Mu. Ampunilah dosa dan kejahatan kami, agar kami beroleh hidup di dalam kasih-Mu. Karuniakanlah kami kekuatan, agar kami tetap kuat dan kokoh di dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Demikianlah firman Tuhan. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita puji Tuhan dari buku nyanyian 671 ayat 3. Firman Tuhan epistel di minggu kita pagi ini dari Markus pasal 1 ayat 14 sampai dengan ayat 20. Kita baca secara responsoria. Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia.
Yesus segera memanggil mereka, dan mereka meninggalkan ayahnya Zebedeus di dalam perahu bersama orang-orang upahannya, lalu mengikuti dia. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Kita puji Tuhan dari buku nyanyian 194 ayat 1 dan ayat 2. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom. Kita dengarkan warta jemaat untuk minggu ini di minggu ketiga setelah Epifanias. Yang pertama, nama minggu. Nama minggu kita hari ini adalah minggu ketiga setelah Epifanias dengan topik Kemurahan Allah yang menyelamatkan. Asini Tuhan di debata na paluahon. Yang kedua, Baptisan Kudus. Manang natardidi. Hari ini dilaksanakan baptisan kudus kepada anak anggota jemaat yang sudah bimbingan dari bulan Desember 2020. Pelaksanaannya sesuai dengan jadwal ibadah week masing-masing. Pelayanan baptisan kudus tersebut dilaksanakan setelah khotbah. Yang ketiga, menyaksikan iman. Manang makatidakon haporseaon dan penahbisan panatua. Di hari Minggu depan tanggal 31 Januari 2021 akan dilayangkan CD atau menyaksikan iman kepada anggota jemaat yang sudah belajar CD pada tahun 2020 dan penahbisan panatua bagi calon Sintua HKBP Singkawang. Kegiatan tersebut dilaksanakan pada hari Minggu pukul 11 WIB. Setelah selesai kebaktian akan dilanjutkan dengan perjamuan kudus
untuk anak-anak yang sudah sidi bersama dengan orang tua dan sintua yang baru ditahbiskan. Selanjutnya yang keempat, persembahan khas Natal. Pada hari Minggu ini kita mengumpulkan persembahan untuk khas Natal gereja kita. Marilah kita memberi dengan penuh sukacita. Selanjutnya yang kelima, pelantikan pengurus PGID Kota Singkawang. Pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2021 dilaksanakan pelantikan pengurus PGID Kota Singkawang oleh Ketua Umum PGW Kalimantan Barat bertempat di Gereja GKE Petra, Jalan Pangeran Diponegoro nomor 18 pada pukul 10 WIB sampai dengan selesai. Diimbau kepada semua pengurus PGID periode 2021 sampai dengan 2025 dari HKBP Singkawang supaya hadir dan mengikuti pelantikan tersebut. Yang keenam, ibadah Minggu tanggal 31 Januari 2021. Yang pertama pukul 9 WIB, WIB 1 dan WIB 3, pukul 11 WIB, WIB 2, memakai buku ND. Yang ketujuh, dukungan dalam doa untuk semua jemaat HKBP Singkawang, Resort Singkawang, kiranya dijauhkan dari sakit penyakit selama masa pandemi COVID-19 ini. Yang kesembilan, anggota jemaat yang berulang tahun dari tanggal 24 sampai dengan 30 Januari 2021. Majelis dan anggota jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan pernikahan di minggu ini. Firman Tuhan mengatakan dalam Mazmur 119 ayat 64, bumi penuh dengan kasih setiamu, ya Tuhan, ajarkanlah kami ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku. Untuk daftar nama-nama jemaat yang berulang tahun di minggu ini dapat kita lihat amanginang di layar yang di depan. Begitu juga dengan keuangan, pemasukan maupun pengeluaran gereja kita dalam satu minggu ini dapat kita lihat di depan dan telah dibagikan ke grup WIG masing-masing. Demikian warta jemaat untuk minggu ini. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas berkat kasih karunia yang Kau berikan kepada kami. Di minggu ini kami dapat berkumpul, memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan di suasana, di situasi pandemi COVID-19. Tuhan, kuatkanlah kami, ajari kami untuk selalu takut akan Engkau. Berikan kami kekuatan, berikan kami kesehatan dimanapun kami berada. Lindungi kami Tuhan, berkati kami, berkati segala sesuatu, orang tua kami, anak-anak kami, pekerjaan kami, aktivitas kami Tuhan, dimanapun kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Berkati semua jemaat-Mu Tuhan, yang sedang dalam keadaan sakit, dimanapun mereka berada. Engkau berikan kesembuhan, kekuatan, kesehatan yang berasal dari Engkau Tuhan. Karena kami yakin dan percaya kami dapat berkumpul di rumah-Mu, di gereja-Mu ini. Kami yakin kami dapat untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Di atas segalanya Tuhan, begitu banyak kesalahan, dosa yang kami lakukan Tuhan, baik itu sengaja ataupun tidak sengaja. Kami yakin dan percaya Engkau akan selalu menghapus segala perbuatan kami, karena kami percaya kuasa-Mu ada dalam hati kami. Inilah doa dan persembahan kami ya Tuhan, yang kami haturkan melalui kuasa Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Untuk menyambut kebenaran firman Tuhan, kita puji Tuhan dari buku nyanyian 467 ayat 1.
sejahtera Allah yang melampaui segala akal pikiran manusia, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Selamat hari Minggu buat kita semua, Amanginang dan semua kita yang boleh hadir di dalam ibadah kita minggu hari ini, Minggu tanggal 24 Januari 2021, dan firman Tuhan yang sudah ditetapkan buat kita pada minggu ketiga setelah Epifanias, yaitu dari kitab Yunus pasal 3 ayat 1 hingga ayat 10 dengan terang tema atau topik kemurahan Allah yang menyelamatkan. Saya akan bacakan untuk kita semua. Marilah kita ikuti bersama-sama, demikianlah firman Tuhan. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya, demikian. Bangunlah, pergilah ke Ninive, kota yang besar itu, dan sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu. Bersiaplah Yunus, lalu pergi ke Ninive sesuai dengan firman Allah. Ninive adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya. 3 hari perjalanan luasnya. Mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu sehari perjalanan jauhnya. Lalu berseru, 40 hari lagi maka Ninive akan ditunggang balikkan. Orang Ninive percaya kepada Allah, lalu mereka mengumumkan puasa dan mereka, baik orang dewasa maupun anak-anak, mengenakan kain kabung. Setelah sampai kabar itu kepada raja kota Ninive, turunlah ia dari singgasananya. Ditanggalkannya jubahnya, diselubungkannya kain kabung, lalu duduklah ia di abu. Lalu atas perintah raja dan para pembesarnya, orang memaklumkan dan mengatakan di Ninive demikian: manusia dan ternak, lembu sapi dan kambing domba tidak boleh makan apa-apa, tidak boleh makan rumput dan tidak boleh minum air. Haruslah semuanya, manusia dan ternak, berselubung kain kabung dan berseru dengan keras kepada Allah, serta haruslah masing-masing berbalik dari tingkah lakunya yang jahat dan dari kekerasan yang dilakukannya. Siapa tahu mungkin Allah akan berbalik dan menyesal serta berpaling dari murkanya yang bernyala-nyala itu, sehingga kita tidak binasa. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka, dan ia pun tidak jadi melakukannya. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terkasih, kalau kita mau mendengar khotbah ini dalam bahasa Batak, saya sudah buatkan videonya dan saya berencana setiap minggu akan membuat itu dalam versi bahasa Batak.
Biar bagaimanapun sebagai orang Batak, kita pasti rindu senantiasa mendengar bahasa Batak. Tetapi karena di gereja kita selalu bergiliran, ada bahasa Batak, ada bahasa Indonesia, dan itu sangat baik supaya anak-anak kita juga bisa memahami apa yang disampaikan pengkhotbah. Kemurahan Allah yang menyelamatkan. Demikian topik minggu hari ini, asini rohani debata na paluahon. Amang Inang, pada minggu yang lalu tanggal 17 Januari 2021 saya jelaskan melalui khotbah dari Yohanes 1 ayat 43 sampai 51 yang menjadi evangelium minggu yang lalu, dan kita Mazmur 139 ayat 1 sampai 12 yang menjadi epistel dengan topik saat itu Tuhan mengenal engkau. Ditadda Tuhani doho, ditadda Tuhani dohita. Bapak Ibu, kalau kurang jelas masih bisa kita lihat nanti di sana apa yang dikatakan di sana, dan mungkin saya hanya sedikit mengulangi kembali apa yang sudah saya sampaikan mengenai topik itu, Tuhan mengenal engkau. Jadi di sana saya katakan paling tidak ada dua sifat Allah yang tidak dimiliki manusia. Jadi adong dobak kota amangina, ada sifat kita. Adong dobak koni debata, ada sifat Allah, tetapi tidak semuanya sifat Allah itu ada pada kita. Kalaupun ada, ya sifatnya bakonai terbatas. Jadi hanya Tuhan yang disebut maha. Jadi mungkin kalau ada kata mahasiswa, karena memang tidak ada lagi di atas siswa ya mahasiswa, tapi itu tidak sama dengan kemahaan Tuhan. Allah itu maha tahu. Parbinoto nasuddo debata. Allah itu maha tahu. Itu dikatakan di sana. Kalau kita baca berulang-ulang Mazmur 139 ayat 1 sampai ayat 12 itu sangat nyata dikatakan di sana bahwa Allah itu maha tahu. Maha tahu. Jadi artinya Amang Inang, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita perkatakan, apapun yang kita pikirkan, apapun yang kita rencanakan, Tuhan tahu. Nah, ini tentu berbeda dengan manusia. Jadi jangan ada orang yang beranggapan, nggak ada yang tahu. Jadi kalau misalnya ada orang yang melakukan kejahatan, melakukan yang tidak baik, lalu dia mengatakan nggak ada kok yang lihat. Ada Tuhan yang melihat, ada Tuhan yang mengetahui. Bahkan di dalam ayat itu dikatakan sebelum mulut saya ini pun mengatakan sesuatu, Tuhan sudah tahu. Jadi jangankan yang sudah kita katakan, yang sudah kita sampaikan, sebelum kita menyampaikan, Tuhan juga sudah tahu. Oleh karena itu ya manusia diingatkan supaya berhati-hati. Bahkan pikir do mudo tunani dok nyakana tua-tua ni halak bataki jolo ni dilet bibir asa ni dok hata. Pikir dahulu baru dilakukan. Mungkin CCTV sudah canggih dan itulah alat mendeteksi sekarang. Ada drone, ada CCTV, itu yang dipakai sampai sekarang. Dan CCTV bisa dibohongi, bisa diakalin, bisa diacak dan lain-lain. Tetapi pengetahuan Tuhan tidak bisa dibohongi. Tuhan tidak mungkin dikibuli.
Nah, itu harus jelas buat kita. Secanggih-canggihnya drone, secanggih-canggihnya CCTV masih bisa diakalin. Apa yang tidak bisa diciptakan orang Yahudi, misalnya dibuat orang Amerika, Rusia, tapi masih bisa kecolongan kok. 11 September tahun berapa itu? Bahkan pusat jantungnya Amerika itu masih kebobolan. Apa yang tidak ada di situ sekarang? Dari kiri kanan sudut muka belakang semuanya sudah dirancang sedemikian rupa supaya jangan ada sedikit pun kejahatan. Tapi tetap, nah itulah keterbatasan manusia. Jadi hanya Tuhan yang maha. Jadi kita baca sekali lagi kitab Mazmur ini sangat bagus sekali mengingatkan mengenal siapa saya, sampai di mana saya, lalu mengenal lebih jauh siapa Tuhan. Ini sangat bagus kita baca berulang-ulang. Misalnya di ayat 2 dan ayat 4, engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri, engkau mengerti pikiranku dari jauh. Yisyan nadau pengadi boto Tuhan nih. Tuhan ada di sini, kita di sana, Tuhan tahu. Hape mau lohita nase jolo tapajono do butia te kamangate. Taparroahu buti nama hua donuai. Itu pun belum bisa kita pahami. Sebelum lidahku, ini yang saya katakan tadi, mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah kau ketahui ya Tuhan. Sebelum lidahku mengeluarkan perkataan. Jadi tidak ada yang tersembunyi di hadapan Allah. Itu sebabnya ketika kita berdoa selalu kita mengatakan, selidikilah aku. Jadi Tuhan menyelidiki hati kita. Tuhan tahu di dalam hati kita. Manusia hanya yang tampak inilah yang bisa kita lihat, yang bisa kita pahami. Sering saya katakan itu pun sering salah mengerti, salah memahami. Manusia itu maaf kata sok tahu. Kalau ada orang mengatakan aku udah tahu, dari mana dia tahu? Kajujuk dohita, saya tado, ngahu boto pikiran mina. Sadi hari di boto pikiran nih bah. Unak pala dok be ngahu boto ini. Dari mana? Sedangkan yang kita ucapkan sekalipun belum tentu kita tahu. Tapi Tuhan sebelum lidahku mengatakan perkataan itu, mengucapkan perkataan itu, Tuhan sudah tahu. Sedangkan sudah berulang-ulang dikatakan sering tidak tahu. Atau mungkin pura-pura tidak tahu. Atau seperti yang saya katakan tadi, ada manusia yang sok tahu. Sering salah mengerti, salah memahami. Itu terjadi di dalam perjumpaan, pertemanan, perkumpulan, di rumah sekalipun, antara suami dan istri, antara anak dan orang tua. Kita sering salah paham, kita sering salah mengerti. Kita kira dia seperti ini, rupa-rupanya seperti itu. Salah menduga. Yang kedua dari itu saya katakan adalah Tuhan maha ada, maha hadir. Jadi di mana-mana ada Tuhan. Kalau dulu sempat ada perkataan yang mengatakan Tuhan tidak ada, Tuhan sudah mati katanya, God is dead. Ada istilah itu dulu. Ketika gereja tidak hadir lagi di tengah-tengah situasi dan pergumulan umat, sampai ada istilah itu, sesungguhnya itu hanya perasaan, tapi yang benar Tuhan itu maha ada.
Coba saya baca lagi, kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Jika aku mendaki ke langit, engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun engkau. Ya sugari adong jol marupani asonang dibere ngau narohana masuk ibana tu kuburan dina matei, Tuhan juga ada di situ. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tanganmu akan menuntun aku dan tangan kananmu memegang aku. Jadi baik di bumi, di atas sana, dimanapun Tuhan ada, Tuhan hadir. Ini memastikan kepada kita dimanapun kita berada, mau di ladang, mau di kantor, mau di rumah, mau di tempat tidur, di mana-mana pun Tuhan ada. Tinggal sekarang bagaimana kita merasakan keberadaan Tuhan itu. Jadi kalau ada orang mengatakan, Tuhan gak hadir, Tuhan gak ada, mungkin hanya perasaan kita yang mengatakan seperti itu. Tapi firman Tuhan sudah menegaskan itu, Tuhan maha ada. Jadi mau di kapal terbang, di pesawat, mau di kapal laut, mau di mobil, Tuhan ada. Pertanyaan kita barangkali, kalau misalnya terjadi sesuatu di sana, apakah Tuhan tidak ada? Bukan di situ masalahnya. Keberadaan Tuhan itu bukan di waktu saya senang, di waktu saya sehat-sehat saja. Apapun situasi kita, Tuhan ada. Kalau demikian, kenapa Tuhan membiarkan itu semua terjadi? Terkadang seperti itu. Dan banyak contoh di dalam Alkitab yang menegaskan itu. Bukankah Tuhan membiarkan penyakit itu ada, pergumulan itu ada, sehingga Ayub diuji imannya. Iblis mencobai, tapi Tuhan sedang menguji imannya supaya naik kelas. Saudara-saudara, manusia bukan maha, apalagi kalau sampai disebut maha hadir. Hanya Tuhan yang disebut maha ada dan maha hadir. Jadi dimanapun kita, Tuhan ada. Itu iman kita, itu yang harus kita percayai. Jadi jangan takut, jangan gentar, karena Tuhan ada. Manusia sering, ini kebalikannya, manusia sering terlambat. Jadi bukan maha hadir. Sampai orang Batak dicap punya jam sendiri. Jadi adong do jam tersendiri. Waktu Indonesia Batak. Beta ma terlebat kita nun dangarong do pejol maisi. Perjulu hitan nun hadang may lahu perjulu isi. Jadi semua berpikiran seperti itu, terkadang kita sendiri yang mengalami. Ay ngajak pigon, ayahadon. Siapa yang buat? Waktu tidak bisa kita rubah. Kita harus menyesuaikan hidup kita dengan waktu itu berjalan terus. Lewat, ya sudah lewat. Makanya selalu dikasih space waktu, entah 1 jam, setengah jam, 15 menit dan lain sebagainya. Jadi sampai ada istilah itu, waktu Indonesia Batak. Merek jamnya pun beda. Bukan Rolex, bukan Seiko dan merek jam yang lain, tapi mereknya jam karet. Jadi adong no merek ni jam karet. Bukan bahannya dari karet, yaitu medat-edat. Toema, dangarong dupian no disi. Ay hita do hula-hulain na, paimaon na doi. Ay buru do hitek kumarhubas do inna molorak talopahal langon na. Itu kita.
Jadi kita bukan maha hadir, hanya Tuhan yang maha hadir. Sebelum kita ada di situ, Tuhan sudah ada di situ. Terlebih zaman sekarang, semakin sering kita berbohong dengan apa? Alat-alat yang kita punya sekarang. Udah di mana katanya? Ini udah dekat ini. Tunggu punya tunggu. 10 menit, 20 menit, 30 menit, 1 jam, 2 jam. Gak datang-datang. Sesudah datang, ditanya kenapa terlambat. Biasanya kambing hitam itu banyak. Ini gak tahu nih mobil nih tiba-tiba mogok. Kok tiba-tiba mogok, mobilnya bagus-bagus kok datang. Tah motornya lah habis bensin tiba-tiba. Pas kami mau keluar, kulihat udah habis bensinnya, padahal masih ada. Molosoi amatai, ngop amat tahun, marsisir, maos markaca inna. Habe kasih hijau lo amatai pai mahon. Beta mainangin, jo inna. Iya sui sebalik na inatai do, lalak merkonde. Sudi magabe kambing hitam, naso sipatu mana naso pas. Nasu baju ma pasok pitu pabalgahu, sisir mana olomago, kacamata ma, so huboto di dia lebih kalau kau kacamata inna, tapi di sodo kacamata na, jadi nak sesering baik kamu kacamata iso, sodo kacamata te, alega be manis do mulai bad di sana te, gabe cantik do ibana, gabe kateng do ibana mulai bad di sana. Semua bisa jadi kambing hitam. Saudara-saudara, dalam khotbah hari ini dijelaskan satu lagi kepada kita sifat Tuhan, sifat Allah itu yang tidak dimiliki manusia dan hanya itu milik Tuhan. Apakah itu? Dikatakan dari pembacaan firman Tuhan hari ini disebutkan bahwa Tuhan itu maha murah. Maha murah, itu sebabnya topik minggu hari ini dikatakan tadi kemurahan Allah yang menyelamatkan. Asini rohani debata na paluahon. Asini roha, kemurahan Allah, kemurahan Tuhan, maha murah. Tentu amang inang pengertian murah di sini jangan disamakan dengan murah kali, murah banget, murah sekali. Artinya ini bukan masalah harga. Apalagi kalau sampai ada orang yang menyebut Tuhan itu murahan. Tuhannya orang Kristen itu murahan. Jangan. Kemurahan, kalau dalam bahasa yang lain dikatakan kindness, bisa diartikan kebaikan, tapi tidak sekedar kebaikan begitu saja. Secara harafiah mungkin kalau kita artikan, kemurahan itu bisa tindakan atau perbuatan yang tidak didasarkan pada balas jasa atau balas budi. Nah, ini bedanya dengan manusia. Perbuatan yang didasarkan pada dasar kasih, bukan supaya, bukan karena, tetapi meskipun. Nah, jadi kalau kita bermurah hati biasanya karena, supaya tersongon na burjuma mata itu inatai HP narong do sesuatu. Songon dinisi Syahrini sesuatu ini kan. Gabi Roma matei bui di jahat tong anga boto maksudmu ina. Kola nido na bui di boto. Tersongon na burjui na tai tua matei anga boto. Na ibere kodo hepeng idompet tu ina. Na iboto ho hape leoma gabina. Jadi bukan perbuatan karena didasarkan supaya atau karena, tetapi Tuhan bermurah hati meskipun
Dan ini sepanjang di ayat Alkitab itu kita baca, bukan karena perbuatanku, bukan karena kebaikanku, bukan karena kehebatanku, sehingga Tuhan bermurah hati kepada saya, bukan. Ini bukan balas jasa. Ini bukan balas budi. Sekalipun saya jahat, saya berdosa, Tuhan bermurah hati kepada saya. Dan itu yang Tuhan tunjukkan di dalam ayat ini. Ini kitab Yunus hanya 4 pasal, 48 ayat. Jadi sebentar bisa kita baca. Jadi kalau kita baca yang 48 ayat itu, di sana kita bisa membaca, melihat bagaimana Tuhan itu bermurah hati kepada Yunus, bermurah hati kepada Ninive, penduduk Ninive, bermurah hati kepada penumpang kapal yang ditumpangi Yunus ketika dia mau melarikan diri ke Tarsus. Coba, jangankan dari mulut ikan besar, dari jerat aja kita gak bisa melepaskan diri. Ini dari mulut ikan, siapa yang bisa melepaskan? Dari sana Yunus sudah berdoa, bahkan mengakui kesalahannya, dosa-dosanya. Tapi berkat kemurahan Tuhan, dia dilepaskan. Bagaimana Tuhan melepaskan? Itu cara Tuhan. Gak ada kekuatan Yunus sedikit pun untuk melepaskan dirinya dari sana. Tidak ada kekuatan sedikit pun yang dimiliki penduduk Ninive sehingga mereka diselamatkan. Mereka yang penuh dengan dosa itu, bahkan sampai dosa mereka itu ke telinga Tuhan, ultimatum hanya 40 hari. Kalau tidak bertobat, mereka akan dibinasakan. Walaupun tidak secara rinci dikatakan di sana apa dosa mereka, tapi di hadapan Tuhan mereka sudah jahat sekali. Tapi kejahatan itu tidak menutupi kemurahan Tuhan. Ketika mereka mau bertobat, menyesali dosa-dosanya, Tuhan pun bertindak. Bahkan menunda keputusannya yang tadinya sudah dibuat untuk mereka. Bahkan dikatakan Alkitab terang-terangan mengatakan Tuhan menyesal. Saudara-saudara, jadi tindakan Tuhan yang murah hati itu adalah tindakan yang didasarkan pada kasih, bukan paksaan atau terpaksa. Manusia tidak demikian. Manusia itu sering seperti yang diperbuat Yunus terhadap kota Ninive. Dia benci ketika Allah bermurah hati, sungguh-sungguhan. Makanya kalau kita baca nanti pasal 4 ayat 1 dan 2, di situ dia marah. Dan dia kasih tahu, saya tahu Tuhan Engkau maha murah. Tapi justru di situ dia sangat tidak senang. Kenapa saya lari ke Tarsis? Karena aku tahu Engkau murah hati. Kalau nanti saya kasih tahu ke mereka, mereka bertobat, Tuhan akan bermurah hati kepada mereka. Tuhan marah. Makanya Nats ini dipanggil lagi dia kedua kali, pergi ke sana, kasih tahu kepada mereka. Tapi ketika penduduk itu bertobat, dia marah. Apa urusannya? Gak suka kalau Allah bermurah hati kepada kota Ninive, penduduk Ninive. Sebabnya ia melarikan diri ke Tarsis, ia mau melihat kota itu dimusnahkan oleh Allah. Jadi manusia itu sifatnya seperti itu, senang melihat orang susah dan susah melihat orang senang. Masih SMS, padahal sekarang udah pakai WA. Saudara-saudara yang terkasih, paling tidak kita bisa melihat kemurahan hati Tuhan itu kepada Yunus, kepada penduduk kota Ninive, dan kepada orang-orang yang berada di kapal yang ditumpangi Yunus untuk melarikan diri ke Tarsus. Ini yang kita baca di dalam kitab Yunus. Tuhan maha murah, Tuhan bermurah hati. Allah kita itu adalah Allah yang memiliki hati.
Hati Allah bisa bergetar oleh pertobatan manusia dan oleh tangisan manusia, oleh ratapan manusia. Jadi di begitu hatai do sude seruatai. Dua-dua kita bisa menggetarkan hati Allah, bahkan mengubah keputusannya bila Allah berkehendak. Bersyukurlah kita karena kita memiliki Allah yang murah hati. Dan sesungguhnya Amang Inang, hidup yang kita hidupi sekarang pun adalah berkat kemurahan Tuhan. Ini harus kita aminkan. Ada upaya kita, tapi kita harus ingat, hidup yang saya miliki ini, hidup yang kita miliki ini adalah berkat kemurahan Tuhan. Tuhan yang bermurah hati kepada saya, kepada Bapak Ibu, Amang Inang, dan kepada kita semua. Karena itu dalam Lukas 6 ayat 36 dikatakan Yesus, hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Biarlah firman ini kami jadikan menjadi pedoman hidup kami, dan kami semakin diyakinkan akan kemurahan Tuhan di dalam hidup kami. Berkati umat-Mu, berkati jemaat-Mu yang beribadah pada minggu hari ini, terkhusus buat keluarga yang membawa anaknya untuk dibaptis hari ini. Tuhan yang memberkati, Tuhan yang membimbing mereka untuk membesarkan dan menuntun anaknya semakin mengenal Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian 467 sambil mengumpulkan persembahan. Jadi kita memberi persembahan 4 kali untuk kas Natal tadi, baru setelah itu nanti kita sampai kepada baptisan kudus. Kita bernyanyi untuk persembahan kita.
ini sampailah kita kepada cara baptisan kudus. Mari kita persiapkan nyanyian kita dari 146 ayat 1. Ketika kita bernyanyi, nanti kami undang keluarga untuk berdiri di tempat. Bapa kami yang di surga, kami datang membawa anak-Mu ini kepadamu. Kasihanilah dan terimalah menjadi anak-Mu. Berkati dan kuatkan di dalam perjalanannya menuju kehidupan yang kekal, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara orang tua dari anak yang akan dibaptiskan hari ini, dengarkanlah firman Tuhan Yesus. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Dengarkanlah juga firman Tuhan Yesus seperti yang tertulis dalam Injil Markus. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, "Biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka. Sebab orang-orang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya." Lalu ia memeluk anak-anak itu dan meletakkan tangannya atas mereka. Ia memberkati mereka. Sekarang saya meminta kepada orang tua untuk mengikrarkan iman kepercayaannya secara bersama-sama. Silahkan, bahasa Indonesia ya. Turun ke dalam kerajaan maut pada hari yang ketiga. Persekutuan orang kudus. Amin. Jawablah pertanyaan-pertanyaan ini. Apakah saudara menghendaki agar anak ini dibaptiskan ke dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus? Jawablah, ya, saya menghendakinya. Apakah saudara bersedia membimbing anak ini agar mengetahui dan melakukan firman Allah? Jawablah, ya, saya bersedia.
Apakah saudara bersedia menyuruh anak ini ke gereja dan membesarkannya dalam pengajaran Kristen Protestan agar dia menjadi anggota jemaat yang hidup dalam Yesus Kristus? Jawablah, ya, saya bersedia. Jika demikian, marilah kita menyerahkannya kepada Tuhan melalui baptisan kudus. Silakan maju ke depan. Masih tetap berdiri, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam Yesus Kristus, kami telah menyerahkan anak ini kepadamu dan Engkau telah menerimanya menjadi anakmu melalui baptisan kudus ini, agar dia menjadi warga jemaat Kristen di dunia ini dan menjadi pewaris kehidupan kekal. Curahkanlah kasih-Mu kepada orang tuanya, kuatkanlah mereka mendidik anak ini supaya hidup sesuai dengan kehendak-Mu, agar mereka bersama-sama mewarisi hidup yang kekal. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian 145 ayat 1, marilah kita bangkit berdiri. Persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu buat kita semua. Karena kondisi kita masih belum bisa bersalaman, jadi buat keluarga yang sudah membawa anaknya dibaptis hari ini, tado horas matuna sida teh. Horas madihamu di hala amang dot inang magudang jala di pasu-pasu tuhat tamayana kota. Sahalinai udoko kami horas madihita.